Rangga pun terlihat kesal dan marah sekali terhadap si Gladys yang saat itu telah berbohong kepada Dewi dan mengatakan jika Rangga sudah berangkat terlebih dahulu ke Sukabumi untuk mencari keberadaan Rindu, dan hal itu pun membuat Gladys gugup dan merasa bersalah dan tidak nyaman karena ditegur oleh Rangga. Namun di sini Gladys pun mencoba menjelaskan kepada Dewi dan Rangga jika dirinya hanya salah paham karena melihat Rangga pun yang terburu-buru. Namun pemirsa, dengan baiknya si Dewi pun tidak ikut marah seperti Rangga yang terlihat sangat emosi kepada Gladys. Dan di sini Dewi pun mencoba menenangkan Rangga yang masih sangat emosi terhadap Gladys. Lalu Rangga pun menegaskan kepada si Gladys jika dirinya tidak menginginkan orang pembohong di kantornya. Lalu akhirnya Dewi pun berusaha fokus bekerja kembali dan melupakan sejenak masalah yang tengah ia alami. Dan seketika Dewi pun menerima telepon misterius dari seorang pria yang mengatakan jika Rindu berada di sana. Dan tentu saja Dewi pun yang mendengar kabar dari Rindu, ternyata Dewi pun sangat senang. Dan akhirnya Dewi pun menuruti perintah dari pria tersebut untuk datang ke tempat di mana Rindu berada. Namun rupanya pemirsa, pria tersebut adalah orang suruhan si Guntur untuk mengelabui Dewi dan menyuruh Dewi untuk segera datang ke tempat tersebut. Karena pria tersebut langsung diberi sejumlah uang karena telah menuruti perintah dari Guntur tersebut sehingga rencananya berhasil. Dan Dewi yang masih berada di kantor terlihat memantau dan melihat suaminya yang tengah sibuk meeting. Namun akhirnya si Dewi pun diam-diam berangkat sendirian ke tempat yang dimana Rindu berada. Namun terlihat si Rangga pun yang panik mencari-cari istrinya yang tidak berada di kantor. Rangga pun sempat mencari Dewi ke semua ruangan dan menanyakan ke semua pegawainya, namun tidak ada yang melihat Dewi. Dan akhirnya Rangga pun mencoba menelpon Dewi. Lalu Dewi pun mengatakan di mana dirinya berada. Lalu si Rangga pun segera menyusul Dewi. Namun terlihat Dewi pun sampai di tempat yang sepi. Terlihat juga di sana ada seorang preman yang melihat Dewi. Lalu preman tersebut menghampiri Dewi dan lalu Dewi pun mengatakan kepada preman tersebut jika dirinya tengah mencari anaknya yaitu Rindu. Dan Dewi juga mendapatkan informasi jika Rindu berada di tempat itu. Dan ternyata si preman tersebut mengiyakan jika Rindu memang berada di sana. Lalu si preman tersebut mengajak Dewi ke tempat ataupun gubuk yang sepi yang tentunya masuk ke dalam. Lalu di sini si preman tersebut mencoba melecehkan Dewi. Namun Dewi pun dengan sekuat tenaganya melawan agar tidak dilecehkan oleh preman tersebut. Lalu tiba-tiba mobil si Guntur pun datang. Terlihat Guntur pun menyaksikan bagaimana Dewi yang akan dilecehkan. Lalu si Guntur pun dengan cepat menolong Dewi dan menghajar preman tersebut yang akan mencoba melecehkan Dewi. Namun pemirsa, itu adalah cara busuk si Guntur ataupun persekongkolan si Guntur dengan preman-preman tersebut. Pada akhirnya Dewi pun selamat, namun terlihat si Guntur pun di sini yang mulai caper ataupun membuat Dewi baper. Tujuannya hanya untuk membuat Rangga semakin cemburu terhadapnya. Akhirnya Dewi pun ikut pulang bersama mobilnya karena Dewi terpaksa di hari itu ataupun saat itu hujan lebat. Lihat Dewi pun yang mulai curhat dan mengatakan kesedihannya karena dirinya pun harus terpisah dengan putri satu-satunya yang sangat ia cinta dan sayangi. Dan tentu saja si Guntur pun yang berada satu mobil bersama Dewi di sini
Melihat Dewi pun yang menangis karena kesedihannya, seolah-olah si Guntur ini berlaku simpati terhadap Dewi. Namun tujuannya itu adalah membuat Rangga semakin cemburu dan memanas. Benar saja, Rangga pun akhirnya melihat bagaimana si Guntur tengah membelai kepala istrinya tersebut. Maka di sini Rangga pun sangat tidak terima serta langsung menyeret si Guntur keluar dari mobilnya. Lalu di sini Rangga pun yang sangat emosi dan cemburu mencoba menghajar si Guntur. Namun pemirsa, Dewi pun mencoba melerainya dan mengatakan jika si Guntur ini telah menyelamatkannya dari preman yang akan mencoba melecehkannya.